Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM S1S1210219. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nested loop dan array pada pemrograman C++. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu nested loop atau pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang yaitu sebuah perulangan yang memiliki perulangan lain di dalamnya. Jadi bisa dibilang nested loop ini merupakan suatu perulangan atau looping yang lebih kompleks. Contoh penerapannya yaitu kita bisa membuat sebuah susunan bangun datar seperti ini dengan menggunakan program C++. Caranya yaitu bisa dengan cara seperti ini. Pertama, kita deklarasikan dua data yaitu I dan J. Kemudian kita buat perulangannya, yaitu perulangan yang pertama untuk perulangan I, yaitu I dimulai dari 1, kemudian I lebih kecil atau sama dengan, sini kita buat saja barisnya yaitu 5, dan I kita incrementkan, atau nantinya I ini akan terus bertambah 1 hingga perulangannya tersebut bernilai false. Kemudian kita buat lagi sebuah perulangan di dalamnya, yaitu perulangan untuk nilai J sama, yaitu J dimulai dari 1, J lebih kecil atau sama dengan 5, dan J nya kita incrementkan. Kemudian kita tampilkan nilai J. Kemudian di sini kita buat baris baru untuk perintah baris baru maksudnya. Nah, bagaimana cara program C++ menjalankan perintah ini? Yaitu dimana seperti yang kita ketahui pada perulangan, statementnya tersebut akan selalu diulang apabila statementnya tersebut masih bernilai true, dan akan berhenti otomatis ketika statement tersebut telah bernilai false. Contohnya di sini, statement yang pertama yaitu yang akan dihitung tentu saja yaitu pada perulangan yang pertama, perulangan I. Di sini yaitu I-nya, misalnya I-nya itu kita mulai sama dengan 1. I sama dengan 1. Di sini akan dihitung I lebih kecil atau sama dengan 5. Yang berarti nilainya masih true. Kemudian akan masuk ke dalam perulangan J. Di sini J sama dengan 1. J dimulai dari 1. Kemudian J 1 lebih kecil atau sama dengan 5, true. Maka di sini akan ditampilkan J. Akan tampil J. Maka akan tampil J yang pertama yaitu 1. Kemudian langkah selanjutnya, apakah perulangan ini akan naik ke I? Tidak. Karena perulangan ini masih bernilai true pada baris J, itu karena tadi 1 bernilai true, maka J nya diincrementkan, jadi sekarang J nya bernilai 2. J sama dengan 2 lebih kecil atau sama dengan 5, true, maka akan ditampilkan J lagi, jadi J nya sekarang sudah ditampilkan 2. Begitu seterusnya hingga J ini bernilai salah atau berada di atas 5, karena jika J nya masih di bawah atau sama dengan 5, maka akan ditampilkan J. Jadi nanti akan tampil seperti ini pada I yang bernilai 1. Kemudian pada I yang bernilai 2, maka
Karena I bernilai 2 masih bernilai true karena masih berada di bawah atau sama dengan 5, maka akan dijalankan lagi perulangan pada nilai J, yaitu yang dimulai dari J sama dengan 1 hingga J berakhir di 5. Jadi pada I yang bernilai 2 nanti akan tampil hasil seperti ini. Begitu seterusnya hingga I tersebut bernilai false atau sudah berada di atas dari angka 5. Kemudian karena yang ditampilkan tersebut adalah nilai J bukan nilai I, maka nanti akan tampil hasil seperti ini. Nah, akan tampil hasil seperti ini. Coba kita jalankan. Sudah muncul di sini 1 2 3 4 5 yang diulang selama 5 kali. Berarti program ini telah selesai. Kemudian kita juga bisa membuat bangun datar dengan bentuk lainnya seperti ini. Caranya di sini saya akan mengubah nilai dari J, yaitu harus lebih kecil atau sama dengan I. Bagaimana dengan merubah nilai ini akan menampilkan bangun datar yang berbeda? Caranya yaitu sama seperti tadi. Yang akan dihitung terlebih dahulu adalah perulangan pada nilai I. Jadi di sini akan dihitung terlebih dahulu. I dimulai dari 1, I sama dengan 1. Jadi 1 lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi nilai pada perulangan ini masih bernilai true. Jadi dia akan masuk ke dalam proses perulangan pada perulangan J, yang dimana J dimulai dari 1, J bernilai 1 lebih kecil atau sama dengan I. I di sini bernilai 1. Jadi nilainya true, maka akan ditampilkan nilai J. Kemudian J diinkrementkan menjadi 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 1. False. Jadi programnya akan berhenti dan masuk ke baris baru, kemudian naik ke perulangan pada nilai I. Jadi pada program ini saat I bernilai 1, maka akan tampil J nya 1. Saat I nya bernilai 2, maka akan dihitung I nya sama dengan 2. I sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 5, true. Jadi akan masuk ke perulangan pada nilai J. J nya dimulai dari 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 2, true. Jadi akan ditampilkan lagi nilai J. Di sini akan tampil 1. Kemudian karena nilainya masih true, maka J nya akan diinkrementkan atau ditambah 1. Jadi sekarang J nya bernilai 2. 2 lebih kecil atau sama dengan 2. Nilainya masih true. Kemudian akan ditampilkan lagi nilai dari J. J sama dengan 1 dan 2. Kemudian karena masih bernilai true, kemudian J nya diinkrementkan lagi menjadi J sama dengan 3. 3 lebih kecil atau sama dengan 2. False. Berarti programnya akan berhenti dan di baris baru lagi, kemudian naik ke program yang lain, sehingga I sama dengan 2 akan tampil hasil seperti ini, dan otomatis I yang bernilai 3 akan tampil hasil seperti ini. Kita hitung secara cepat. I nilai sama dengan 4 akan muncul hasil seperti ini. Begitu seterusnya sampai nilai I tersebut bernilai false. Nah, seperti ini karena yang ditampilkan adalah nilai J bukan nilai I, maka yang akan tampil nanti
nilainya akan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, seperti bangun datar bentuk segitiga. Kita jalankan. Nah, sudah tampil nilai 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti programnya telah selesai. Oke, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang array atau lari. Apa itu array dan bagaimana proses penerapannya pada pemrograman C++. Sebelum masuk ke penerapannya, harus kita pelajari dulu array itu apa. Kalau secara bahasa, kita itu gampang memahami array itu adalah larik. Larik itu kalau saya analogikan seperti ini. Di sini saya punya gambar seperti ini, dan yang atas ini adalah variabel biasa, terus yang di bawah adalah variabel array. Jadi array itu juga termasuk variabel yang dimana sering disebut sebagai variabel super. Tapi perbedaannya seperti ini. Ketika kita punya sebuah variabel itu kan adalah sebuah wadah yang bisa diisi dengan beberapa value atau nilai yang memiliki tipe data tertentu. Array juga seperti itu. Array ini punya tipe data, tetapi bedanya kalau variabel biasa itu kita cuma bisa mengisikan satu value atau nilai. Jadi di sana garis besarnya. Contohnya, saya punya variabel A, dia bertipe data integer. Otomatis variabel A itu hanya dapat saya isi satu nilai yang memiliki tipe data integer. Contohnya di sini saya punya satu variabel biasa. Nah, ini nilainya cuma 1, dan di sini saya isikan untuk nilai dari variabel 1 adalah angka 1. Sedangkan untuk array di sini untuk satu tipe data, misalnya sini saya menggunakan integer, saya bisa mengisikan lebih dari satu nilai. Sini saya memasukkan 5 nilai, yang dimana tiap elemen ini mewakili satu buah indeks, yang dimana pada array indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi 1 ini merupakan indeks 0, 2 merupakan indeks 1, 3 merupakan indeks 2, dan seterusnya hingga batas arraynya. Kemudian kita masuk saja ke pertama, yaitu cara mendeklarasikan dari variabel array ini. Misalnya di sini saya menggunakan tipe data integer, kemudian menggunakan nama nilai. Untuk menggunakan array di sini kita harus menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan batas dari array ini akan sampai ke berapa indeks. Di sini misalnya saya menggunakan 5. Kemudian untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam array ini yaitu dengan cara menulis sama dengan, kemudian menuliskan nilai-nilainya di dalam kurung kurawal seperti ini. Misalnya saya memasukkan 5 nilai 10, 20, 40, dan 50, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Di sini setiap elemen ini dinamakan elemen, dipisahkan oleh tanda koma, dan elemen ini mewakili sebuah indeks yang dimulai dari 0, indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika nilai dari array memiliki 5 nilai, berarti dia memiliki indeks sejumlah 5 yang indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi jika memiliki 5 elemen, berarti indeksnya itu sampai indeks keempat. Kita juga bisa memasukkan nilai ke dalam array ini secara manual dengan cara seperti ini. Kemudian misalnya saya ingin mengganti nilai dari indeks 0, yaitu yang di sini 10, menjadi 25 misalnya. Kemudian untuk menampilkan array tersebut, nilai dari array tersebut itu dengan menggunakan cout. Misalnya saya ingin menampilkan nilai dari indeks 0, bisa menggunakan nilai dia tanda kurung siku 0 titik koma.
kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan muncul tampilan dari indeks 0 yang sudah kita ganti, yaitu dengan angka 25. Kemudian untuk menampilkan nilai dari seluruh indeks yang ada dalam array tersebut bisa dengan menggunakan perulangan. Caranya seperti ini. Tulis for integer i sama dengan 0, dimulai dari 0 karena indeks dalam array yang dimulai dari 0, kemudian i dan kecil dari 5, dan i kita incrementkan. Kemudian kita tampilkan nilai dari array. Lalu kita jalankan. Nah, akan tampil seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.